Inna ad-dina 'indallahil Islam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Saudaraku seiman, kesyirikan yang dilakukan oleh umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam bentuknya adalah penyembahan terhadap bintang-bintang dan benda-benda langit. Syekhul Islam mengatakan, orang-orang musyrik yang disebutkan oleh Allah dan Rasulullah SAW asalnya dari dua kelompok kaum, kaumnya Nabi Nuh dan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, asal kesyirikannya, mereka adalah pemujaan terhadap kuburan orang-orang soleh. Lalu mereka buat patung-patung berbentuk wajah orang soleh itu. Kemudian mereka menyembahnya. Sementara kaum Ibrahim, asal kesyirikannya mereka adalah peribadatan kepada bintang-bintang, matahari, dan bulan. Sementara berhala yang diagungkan umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam adalah simbol dari benda-benda langit yang mereka sembah. Mereka membuat berhala-berhala melambangkan benda-benda langit itu. Sebagaimana orang musyrik yang mengagungkan orang soleh, mereka membuat patung yang melambangkan orang soleh yang mereka sembah. Kami tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan lambang-lambang zodiak yang menjadi tradisi Babilonia dan Yunani kuno. Kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَٰذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Ayat ini dipahami sebagian umat Islam bahwa Ibrahim mencari Tuhan sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Kita akan menimbang pemahaman ini dengan beberapa pertimbangan. Yang pertama, konteks ayat tersebut tidak menunjukkan Ibrahim mencari Tuhan, namun Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya. Karena itu, ketika membahas ayat ini, sebaiknya kita juga menyebutkan ayat 74 yang menceritakan permulaan debat antara Ibrahim dengan ayahnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir mengatakan yang benar bahwa Ibrahim alaihissalatu wassalam pada posisi itu beliau sedang berdebat dengan kaumnya. Beliau menjelaskan kebatilan akidah mereka dan kesyirikan mereka berupa penyembahan terhadap haikal dan patung. Allah menyebutkan di bagian pertama, Ibrahim berdebat dengan ayahnya untuk menjelaskan kesalahannya menyembah berhala. Yang kedua, bukti lain bahwa Ibrahim sedang berdebat dengan kaumnya adalah firman Allah di akhir pembahasan. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi. Itulah hujah yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menjawab kesyirikan kaumnya. Quran Surat Al-An'am ayat 83. Karena kaumnya menyembah benda-benda langit,
Maka permisalan yang digunakan Ibrahim adalah benda langit yang paling nampak, matahari, bulan, dan bintang. Kita sangat memahami Nabi Ibrahim alaihissalam pasti tahu matahari pasti tenggelam, bulan pasti tenggelam, bintang pasti hilang. Sejak kecil beliau tentu sudah tahu itu, sehingga tidak mungkin pengalaman harian semacam ini baru disadari untuk dijadikan momen mencari Tuhan. Yang ketiga, pencarian Tuhan tidak mungkin dilakukan hanya dengan melihat alam. Manusia tidak mampu mengenal siapa Tuhannya hanya dengan melihat matahari, bulan, atau bintang. Justru semacam ini menjadi sumber kesyirikan. Manusia mengenal Tuhannya karena hidayah dari Allah. Dan ini ditunjukkan dalam salah satu ayat tersebut. Ketika semuanya hilang dan tidak berbekas, Ibrahim berkata, "Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Quran Surat Al-An'am ayat 77. Dari mana Ibrahim bisa berdoa kepada Tuhannya, padahal proses pencarian Tuhan itu belum usai. Ini menunjukkan bahwa Ibrahim ketika menyampaikan perumpamaan itu, beliau telah mengenal Tuhannya. Yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam telah mendapatkan bimbingan dari Tuhannya untuk mentauhidkan Rabbul Alamin. Ibrahim mengenal Allah karena hidayah dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha aqifun." Sesungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelum Musa dan Harun, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?" Quran Surat Al-Anbiya ayat 51-52. Ayat ini menjadi salah satu alasan Al-Hafiz Ibnu Katsir untuk menyanggah keyakinan tersebut. Bagaimana mungkin Ibrahim Khalilullah mencari Tuhannya ketika itu, sementara Allah menegaskan tentang beliau, "Sungguhnya telah kami anugerahkan kepada Ibrahim hidayah kebenaran sebelumnya." Yang kelima, bahwa semua manusia ketika dilahirkan, dia memiliki fitrah mengenal penciptanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Semua anak dilahirkan di atas fitrah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tak terkecuali Ibrahim, beliau juga memiliki fitrah mengenal Allah. Hadis ini juga dijadikan dalil Al-Hafiz Ibnu Katsir untuk membantah anggapan tersebut. Jika semua makhluk memiliki fitrah, sehingga Ibrahim yang Allah nyatakan dalam firman-Nya, yang artinya sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan dia bukan termasuk orang musyrik. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim alaihissalamnya seperti itu mencari Tuhan? Kita tidak ragu beliau adalah manusia yang paling layak untuk mendapatkan fitrah yang lurus setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku seiman, ayat tersebut menceritakan debat antara Ibrahim dengan kaumnya yang mengagungkan benda-benda langit. Mereka yakini benda-benda langit itu akan mengantar doanya kepada Allah, karena mereka adalah para dewa dan malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memisalkan dirinya seperti mereka. Andai beliau berbuat syirik seperti yang dilakukan kaumnya, ketika melihat bintang, bulan, atau matahari, dia disembah, setelah itu dia menghilang. Apa ada Tuhan yang kadang muncul kadang hilang? Dengan cara ini Nabi Ibrahim alaihissalam menang debat. Ketika umatnya bantah, beliau bisa menyanggah. Allah SWT berfirman, Allah SWT menceritakan akhir debat mereka, "Wahajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani." Kaumnya membantah Ibrahim, lalu Ibrahim menyanggah, "Apakah kamu hendak membantah tentang Allah, padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku." Quran Surat Al-An'am ayat 80. Semoga bermanfaat. Allahu a'lam bishawab.